Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran PKN kelas 8 pada bab 2 dengan saya Rani Iklima. Hari ini kita akan membahas tentang makna Undang-Undang Dasar 1945 dalam sistem hukum nasional. Nah, kalau di bab 1 kemarin kita sudah membahas Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia. Masih ingat materi bab satunya? Dibaca lagi ya materi bab satunya biar tetap ingat pelajaran yang sudah kita pelajari. Lalu apa itu konstitusi? Ada yang masih ingat konstitusi itu apa? Konstitusi berasal dari bahasa Latin yaitu constituo. Secara sederhana berarti undang-undang dasar atau hukum dasar suatu negara. Miriam Budiarjo, konstitusi adalah keseluruhan peraturan-peraturan baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur secara mengikat tentang cara penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara. Jadi, konstitusi dapat diartikan sebagai hukum dasar yang menjadikan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sekarang kita pahamin ya, konstitusi dalam artian luas, dalam artian sempit, dan artian tengah. Konstitusi dalam artian luas berarti keseluruhan aturan dan ketentuan hukum yang menggambarkan sistem ketatanegaraan suatu negara. Sedangkan konstitusi dalam arti tengah berarti hukum dasar atau keseluruhan aturan dasar baik tertulis maupun tidak tertulis. Lalu konstitusi dalam arti sempit itu adalah satu atau beberapa dokumen yang memuat aturan-aturan dan ketentuan yang bersifat pokok dari ketatanegaraan suatu bangsa atau negara. Dan kita lanjut kepada pembagian konstitusi. Konstitusi menjadi dua, yaitu konstitusi yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah segala aturan pokok bernegara yang tersaji dalam bentuk naskah atau tertulis. Contoh dari konstitusi tertulis itu Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang tidak tertulis adalah aturan yang tidak tertulis. Contohnya adat istiadat. Konstitusi tidak tertulis juga disebut konvensi. Konvensi ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang telah dipraktekkan berulang-ulang oleh masyarakat namun tidak tertulis. Oke, jadi apa sih hubungannya konstitusi dengan undang-undang? Mengacu pada penjelasan tersebut yang tadi udah kita jelaskan, bisa dikatakan bahwa konstitusi itu lebih luas daripada undang-undang, sehingga hubungan keduanya adalah undang-undang merupakan salah satu bagian dari konstitusi, yaitu sebagai konstitusi yang berbentuk tertulis. Indonesia menganut konstitusi dalam arti luas, yaitu selain undang-undang, kita juga mengenal kebiasaan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan negara. Oke, setelah kita mengenal apa itu konstitusi dalam arti luas, sempit, dan tengah, sekarang kita lanjut kepada secara perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 yang diambil dari Piagam Jakarta ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 atau sehari setelah kemerdekaan Indonesia atau setelah proklamasi dicetuskan. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia PPKI yang diketuai oleh Insinyur Soekarno sebagai pengganti BPUPKI langsung menggelar sidang setelah proklamasi kemerdekaan. Pengesahan Undang-Undang 1945 kembali dikukuhkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP pada tanggal 29 Agustus 1945. KNIP ini dibentuk pada sidang PPKI tanggal 18 Agustus yang setelah proklamasi. Konstitusi itu bukan undang-undang biasa, jadi tidak bisa ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa. Lembaga atau panitia apa aja sih yang membentuk Undang-Undang Dasar negara kita? Lalu gimana proses perumusannya?
Ayo kita lanjut pelajarannya. Kronologi perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Ini dimulai pada sidang BPUPKI yang kedua pada tanggal 10 Juli sampai 16 Juli 1945. Pada tanggal 10 Juli 1945, laporan dari panitia kecil tentang rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar, pembahasan awal tentang pembentukan negara dan batas negara. Lalu tanggal 11 Juli, Insinyur Soekarno membentuk panitia perancangan Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, setelah panitia tersebut dibentuk pula panitia kecil yang hanya beranggotakan 7 orang saja. Lalu pada tanggal 13 Juli 1945, panitia kecil ini yang diketuai oleh Mr. Supomo berhasil merancang Undang-Undang Dasar, membahas beberapa hal yang menyepakati lambang negara, negara kesatuan, sebutan untuk MPR, dan membentuk panitia penghalus bahasa. Kemudian tanggal 14 Juli 1945 BPUPKI bersidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan Indonesia. Panitia perancangan Undang-Undang Dasar hasil kerjanya yang menjadi 3 pokok, yaitu pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan Undang-Undang Dasar, dan batang tubuh Undang-Undang Dasar yang berisi 42 pasal, termasuk di dalamnya pasal aturan peralihan dengan keadaan perang dan 1 pasal aturan tambahan. Lalu pada tanggal 15 Juli 1945 dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Insinyur Soekarno memberi penjelasan dan tanggapan. Selanjutnya, Mr. Supomo juga menjelaskan hakikat Undang-Undang Dasar dan uraian terperinci tentang rancangan Undang-Undang Dasar yang telah disepakati. Lalu, pada tanggal 16 Juli 1945, naskah Undang-Undang Dasar diterima dengan suara bulat dan diterima pula usul-usul dari Panitia Ekonomi dan Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Nah, setelah kita tahu kronologi perumusan Undang-Undang Dasar yang tadi, kita bisa simpulkan bahwa panitia-panitia yang ada dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 ada beberapa panitia, yaitu Panitia Perancangan Undang-Undang Dasar yang ketuanya Insinyur Soekarno dengan anggota 19 orang yang tugasnya adalah merancang Undang-Undang Dasar. Kemudian ada panitia kecil yang diketuai oleh Mr. Supomo dengan tugas merancang isi Undang-Undang Dasar yang meliputi pasal-pasal. Kemudian ada panitia penghalus bahasa yang tugasnya menyempurnakan bahasa dan susunan kalimat dalam rancangan Undang-Undang Dasar. Kemudian ada panitia pembelaan tanah air dengan anggota 22 orang yang tugasnya merumuskan pasal-pasal undang-undang yang berhubungan dengan pembelaan tanah air. Kemudian ada panitia ekonomi dan keuangan dengan pasal-pasal ketentuan tentang dasar perekonomian. Oke, sekarang kita lanjut ke motivasi dibentuknya Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kira-kira setiap negara undang-undangnya sama atau beda? Tentunya beda ya. Kenapa ya setiap negara memiliki undang-undang dasar yang berbeda-beda? Biasanya suatu negara dalam menentukan undang-undang dasarnya itu berpacu pada sejarah yang mereka alami, lalu cara memperoleh kemerdekaannya, dan situasi dan kondisi saat menjelang kemerdekaan suatu negara. Itu adalah faktor-faktor yang membentuk undang-undang dasar suatu negara. Nah, sekarang kenapa sih kira-kira negara itu harus punya undang-undang dasar? Ini alasan atau motivasi sehingga suatu negara memiliki undang-undang dasar, yaitu agar warga negara terjamin hak-haknya dan membatasi tindakan para penguasa. Yang kedua, menjamin pola atau sistem tertentu atas pemerintah negaranya. Yang ketiga, agar dapat kepastian tentang cara penyelenggaraan ketatanegaraannya.
Lalu yang keempat, agar negara yang semula masing-masing sendiri-sendiri dapat menjalin kerjasama dengan negara yang lainnya. Selanjutnya kita akan membahas sejarah ketatanegaraan Indonesia, karena di Indonesia ini telah membuktikan bahwa pernah berlaku 3 macam undang-undang dasar atau konstitusi, yaitu yang pertama tanggal 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1945. Dalam kurun waktu ini, bangsa Indonesia masih disibukkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Maklumat Wakil Presiden nomor 10 pada tanggal 16 Oktober 1945 memutuskan bahwa kekuasaan legislatif diserahkan kepada KNIP karena MPR dan DPR belum terbentuk. Nah, peristiwa ini merupakan perubahan pertama dari sistem pemerintahan Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Nah, selanjutnya Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Pada masa ini, sistem pemerintahan Indonesia adalah parlementer. Bentuk pemerintahannya dan bentuk negaranya federasi, yaitu negara yang di dalamnya terdiri dari negara-negara bagian yang masing-masing negara bagian memiliki kedaulatan sendiri untuk mengurus urusan dalam negerinya. Ini merupakan perubahan dari Undang-Undang Dasar 45 yang mengamanatkan bahwa Indonesia adalah negara kesatuan. Yang selanjutnya adalah Undang-Undang Dasar sementara 1950. Nah, UUDS ini diberlakukan sistem demokrasi parlementer yang sering juga disebut demokrasi liberal. UUDS ini berlaku selama hampir 9 tahun. Maka rakyat Indonesia sadar bahwa UUDS 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok karena tidak sesuai dengan jiwa Pancasila dan Undang-Undang 1945. Nah, setelah UUDS sudah tidak diberlakukan lagi, lalu kembalinya Undang-Undang Dasar 45 pada periode 5 Juli 1959 sampai 1966. Nah, karena situasi politik yang saling tarik ulur untuk kepentingan partai politik, maka Presiden Soekarno mengeluarkan dekret presiden yang salah satu isinya memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar negara kita, menggantikan UUDS yang berlaku pada waktu itu. Kemudian setelah kembalinya Undang-Undang Dasar 1945, lalu pada masa Orde Baru, pemerintah menyatakan akan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Dan itu berlaku hingga saat ini, negara kita, Republik Indonesia, memakai Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi tertinggi yang berlaku di negara Indonesia. Oke, sekian penjelasan dari saya hari ini. Semoga kalian paham ya. Lalu sekarang saya akan memberikan tugas, tolong dicatat ya. Yang pertama, tugasnya jelaskan pengertian konstitusi dalam arti luas, dalam arti tengah, dan dalam arti sempit. Yang kedua, tolong sebutkan motivasi dibentuknya Undang-Undang Dasar dalam setiap negara. Nah, segitu saja pertemuan kita kali ini. Jangan lupa dikerjain tugasnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.